Jokowi mau membanggakan IKN, tapi masyarakat banyak yang sudah sadar itu semua cuma keberhasilan semu. Tetap saja, tidak bisa menutupi masalah IKN yang belum bisa menarik investor asing. Ini ibarat buka restoran, makanan di-review, dan ratingnya perfect bintang 5. Tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang datang makan di sana. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Kalau kita bicara tentang IKN, pasti tidak akan ada habisnya. Pembangunan IKN akan terus lanjut sampai puluhan tahun ke depan. Ada 5 tahap pembangunan, terakhir sampai tahun 2045. Sepanjang tahun itu pasti akan ada masalah-masalah yang muncul. Sekarang aja ada banyak masalah. Yang paling memalukan adalah masih belum ada investor asing yang investasi di IKN. Dengar-dengar nih, karena masalah status lahan. Saya rasa para investor sudah mencium sesuatu yang tidak beres, makanya masih ragu investasi di IKN. Investor itu cuma butuh cuan, butuh untung. Kalau rugi, siapa yang mau? Kalau memang prospek IKN bagus, investor pasti akan antri membludak dan rebutan proyek. Sayangnya, IKN belum cukup seksi di mata investor. Sebelumnya, Jokowi belum lama ini mengatakan perusahaan dari Uni Emirat Arab, Emaar Properties, sudah berkomitmen untuk investasi di IKN. Emaar itu salah satu perusahaan developer di Uni Emirat Arab. Kalau kalian tahu gedung tertinggi di dunia saat ini, Burj Khalifa, yang di Dubai, itu punya mereka. Kata Jokowi sih, Emaar mau investasi di IKN, tapi dia tidak menjelaskan berapa besar investasi yang dia maksud. Alasan Jokowi adalah karena belum tanda tangan, tapi investasinya gede banget. Kalau belum tanda tangan, ngapain bocorin ke publik? Nanti kalau enggak jadi, malah jadi malu sendiri. Setelah itu, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab. Hasilnya adalah kesepakatan kerjasama bilateral. Tapi sayangnya masih belum ada kepastian soal investasi di IKN. Apakah klaim Jokowi ini benar atau memang seperti sebelumnya yang katanya membludak tapi kosong melompong? Kita tunggu kelanjutannya. Belum ada investor yang mau tanam modal di IKN, tentu saja membuat citra politik Jokowi jadi rusak. Biar bagaimanapun, IKN ini proyek kebanggaan Jokowi. IKN ini sudah terlalu melekat dengan nama Jokowi. Kalau IKN banyak masalah, tentu saja yang malu adalah Jokowi sendiri. Gembar-gembor banyak investor asing yang rebutan, tapi ternyata cuma prank. Mau ditaruh di mana wajah Jokowi ketika IKN dikuliti habis-habisan, dikritik dengan brutal. Lucunya, belum lama ini Jokowi mengajak para influencer dan artis terkenal ke IKN. Pokoknya enak deh. Mereka dijamu makan malam yang enak di kawasan glamping IKN. Ada nasi goreng, kambing guling, bakso, mie ayam, mie godok, sushi, dan burger. Komentar mereka sih, kata mereka makannya enak, suasananya nyaman, sejuk, asri, dan tidak ada polusi. Menurut Istana, Presiden Jokowi mengajak influencer ke IKN untuk sosialisasi supaya masyarakat tahu kondisi terkini dari IKN. Bilang aja supaya masyarakat terkagum-kagum dengan IKN dan memuji kehebatan Jokowi dalam membangun IKN. Bahkan kabarnya, tanggal 10 Agustus nanti Jokowi bakal mengajak 500 relawan ke IKN. Kalau saya melihat Jokowi mengajak influencer dan relawan ke IKN, ini adalah dalam rangka menghibur diri sendiri. Coba pikir, Jokowi bisa dibilang kurang berhasil menarik minat investor asing ke IKN, padahal pembangunan sudah berjalan sekian tahun. Bagi masyarakat yang bisa berpikir logis, tentu saja ini adalah sebuah kegagalan yang memalukan. Tanpa investor asing, IKN bakal tersendat. Tidak mungkin pakai APBN full 100%. Kalau menurut opini saya, Jokowi butuh pengakuan dari pihak lain supaya tidak malu-maluin. Dengan mengajak influencer dan relawan melihat IKN, pastinya bakal memuji IKN. Ujung-ujungnya Jokowi yang dapat kredit dan pujian.
Katakanlah memang IKN itu megah dan bagus, tapi intinya investor asing itu wajib investasi kalau mau pembangunan selesai semua sampai tahun 2045. Kalau tidak ada mereka, mau undang 1 juta influencer juga percuma. Mereka mau bilang IKN keren lah, megah lah, luar biasa lah, masterpiece lah, percuma. Itu cuma hiburan buat diri sendiri untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Yang benar itu Jokowi harus mengundang investor dan terjadi deal. Ngapain undang yang lain? Itu tidak akan menyelesaikan masalah di IKN. Pemerintah sudah mengeluarkan dana yang besar untuk membangun IKN, tapi sampai sekarang pembangunannya masih tersendat-sendat karena masalah lahan dan investor. Dan sekarang IKN ini jadi kayak apa ya? Kayak untuk kepentingan image politik Jokowi di medsos dan ke relawan. Tidak ada investor, maka relawan dan influencer pun jadi. Kasihan sekali kan? Semua orang juga tahu, influencer diajak supaya bisa kasih komentar positif tentang IKN. Tapi mengajak relawan buat apa coba? Apakah mereka datang ke IKN pakai uang sendiri atau pakai uang rakyat? Setelah influencer, kemudian mau ajak relawan, besok-besok mau ajak siapa lagi? Mungkin bakal ajak pendukung, sekalian juga ajak keluarga dan kerabat. Jokowi seolah mau kasih bukti ke Indonesia bahwa IKN ini pokoknya the best lah. Mungkin sebelum lengser, Jokowi ingin mendapatkan kredit dari IKN ini. Makanya Jokowi kayak terkesan buru-buru mau pindah ke IKN dan mau mengadakan upacara 17 Agustus di sana. Pembangunan bandara, hotel, dan rumah sakit dikebut. Jokowi sempat berkantor selama 2 hari di IKN. Setelah itu balik lagi ke Jakarta. Untuk apa coba? Mau pencitraan atau gimana? Dan lucunya lagi, Jokowi tidur tidak nyenyak di IKN. Kalau kata Pak Basuki, AC-nya kurang dingin. Begitulah kalau memaksa pindah ke IKN dengan kondisi yang belum komplit dan utuh. Terlalu buru-buru ingin pencitraan dan dapat pujian, akhirnya jadi malu sendiri. Kalau mau pamer, seharusnya pamer ke rakyat setelah selesai, bukan dipamer saat masih belum jadi sepenuhnya. Ini mirip dengan Anies yang suka bikin acara peresmian proyek meskipun belum siap 100% karena mau pencitraan. Misalnya halte Transjakarta Bundaran HI. Dulu belum siap, tapi diresmikan Anies karena beberapa hari lagi dia lengser dari jabatan gubernur. Jokowi mau membanggakan IKN, tapi masyarakat banyak yang sudah sadar itu semua cuma keberhasilan semu. Tetap saja tidak bisa menutupi masalah IKN yang belum bisa menarik investor asing. Ini ibarat buka restoran, makanan di-review dan ratingnya perfect bintang 5. Tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang datang makan di sana. Rating sebagus apapun tetap percuma kalau tidak ada pembeli. Inilah yang dialami oleh IKN sekarang ini. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.